Muliakanlah orang-orang yang memuliakan Al-Quran, yang memberikan segenap jiwa dan raganya untuk Al-Quran. Merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati mereka untuk menjadi taman tempat tumbuhnya hidayah penjelasan. Mereka itu ditumbuhkan di mulutnya huruf-huruf yang bercahaya agar tersiar, tersebar, semerbak wangi sebuah penjelasan atau hidayah. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga telah menghidayahi hati-hati manusia dan mengajarkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansha'a khalqahu wa bara wa qassama ahwala ibadihi ginan wa faqra wa anzala minas sama'i ma'an fashaqqa bihi asbaba thara. Ahmadu rabbi subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqal ardi wa ma tahta thara wa la yaghibu an ilmihi dabibun namli fil laili idza asra. Subhanahu alladzi sabbahat lahu samawati wa amlakuha wan nujumu wa aflakuha wal anharu wa asmakuha wal biharu wa hitanuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadihi ajmain. Fahada bihi minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah fakatsara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal ilah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurrul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka mensyukuri acara yang sudah kita lakukan selama beberapa pekan terakhir, yaitu Tasmi Al-Quran. Karena Allah sudah menguatkan kita, Allah sudah membimbing kita untuk bisa sampai kita ke hari ini. Perlu kita syukuri, karena kalau bukan karena bimbingan Allah, kalau bukan karena kekuatan Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa sampai ada di tempat ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua ananda santri-santri Baitul Hikmah, bil khusus di markas Ibnu Mas'ud dan markas Zaid, baik ikhwan ataupun akhwat. Juga terima kasih kepada para asatiz dan ustazah, dan juga kepada seluruh orang tua santri atas kerjasamanya, tolong menolongnya, bahu membahunya dalam rangka memuliakan Al-Quran. Semuanya terlibat. Santri yang terlibat langsung, ustadz yang terlibat langsung, juga orang tua yang terlibat langsung. Semuanya mengerahkan tenaga, pikiran untuk Al-Quran itu senantiasa dilantunkan, Al-Quran itu senantiasa dibacakan, Al-Quran itu senantiasa keluar dari mulut kita. Maka kami hanya bisa mendoakan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Karena kalau bukan kita yang memuliakan Al-Quran, siapa lagi yang bisa menempatkan Al-Quran di tempat yang mulia? Tentu pengorbanan yang
selama ini dikeluarkan baik oleh santri, guru, ustaz-ustazah dan juga orang tua santri, itu bukan pengorbanan yang kecil. Waktu yang dikeluarkan tidak sedikit, materi yang dikeluarkan tidak sedikit, pikiran juga tidak sedikit. Semuanya membutuhkan pengorbanan. Dan ini yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan amal baik yang akan menyelamatkan kita insyaallah di akhirat kelak. Maka bukan karena tanpa sebab kita harus capek-capek membaca, capek-capek menghafal Al-Quran. Dihafal dengan sebetul-betul hafalan, sebetul-betul tajwidnya, tahsinnya, qiraahnya. Ada yang gagal disuruh ngulang lagi, ziyadah nggak nambah-nambah, murojaah nggak maju-maju. Karena semuanya dalam rangka untuk memuliakan Al-Quran. Setidaknya ada dua sebab kenapa kita harus capek-capek untuk bisa selalu melantunkan Al-Quran di mulut kita. Yang pertama, dalam Al-Quran itu perkataan yang paling berat adalah perkataan Al-Quran. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Al-Quran itu kata Allah sebagai perkataan yang berat. Maka tidak mudah untuk menghafal Al-Quran. Santri banyak yang stres, ya kan? Santriwati sama begitu. Maka di penghujung acara tasmi kita adakan syukuran dan dilanjutkan dengan mukhayyam supaya refresh lagi. Di sana tentu bukan ziyadah, bukan murojaah, tapi setidaknya kita beristirahat sejenak dari kegiatan menghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibahasakan oleh Allah sebagai perkataan yang berat. Proses menghafalnya tentu berat. Menghafal Al-Quran dengan proses yang berat itu sebagai sarana untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang paling berat. Hari yang paling berat itu adalah hari ketika nanti kita di akhirat. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Hari kiamat itu, hari-hari di akhirat itu nanti dibahasakan oleh Allah sebagai hari yang berat. Maka tidak ada yang bisa meringankan perkara-perkara yang berlaku nanti di hari yang berat itu kecuali dengan perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Maka cara mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang berat nanti di akhirat adalah dengan membaca atau menghafal perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Sekali kita lepas dari Al-Quran, lepas kita gagal persiapan kita untuk menyambut hari yang berat. Persiapan itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan. Tidak boleh kita lepas dari Al-Quran. Sekali lepas kita dari Al-Quran, bisa dianggap kita mati. Bagaikan tubuh tanpa ruh, itu bagaikan jasad atau tubuh yang sudah mati. Bukankah Al-Quran itu juga dibahasakan oleh Allah sebagai ruh? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran itu dibahasakan oleh Allah ruhan min amrina. Al-Quran sebagai ruh dari sisi kami, dari perkara kami. Engkau Muhammad tidak tahu apa itu kitab suci, apa itu keimanan sebelumnya. Tapi kami jadikan Al-Quran itu
cahaya yang kami bimbing dengannya siapa yang kami kehendaki. Dan sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran dibahasakan oleh Allah sebagai ruh. Bukankah di dalam diri kita juga ada ruh? Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia itu dengan cara meniupkan ruhnya ke dalam ciptaannya itu. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati, dan sedikit sekali yang bersyukur. Kita oleh Allah, bagian dari tubuh kita ada ruhnya. Kemudian Allah membahasakan Al-Quran dengan ruh. Artinya kita akan senantiasa terikat dengan Al-Quran. Lepas ikatan itu, kita bagaikan manusia yang sudah mati tanpa ruh. Maka jangan sampai kita lepas dari Al-Quran satu hari pun. Ya, satu hari pun jangan sampai lepas kita dari Al-Quran. Maka kita berterima kasih kepada Ustadz dan Ustazah, kepada orang tua santri yang juga sudah bisa bekerja sama dengan baik dalam rangka menjadikan anak-anak kita anak-anak yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikatkan diri dengan Al-Quran, untuk juga mempersiapkan diri anak-anak kita untuk bisa bahagia bukan hanya di dunia tapi juga bahagia di akhirat kelak. Maka kita nggak boleh, anak-anakku sekalian, kita tidak boleh merasa rendah karena kita hanya belajar Al-Quran. Bahasa Inggris kita kalah dengan yang lain, matematika kita kalah dengan yang lain, ilmu pengetahuan kita kalah dengan siswa-siswa di sekolahan yang lain. Ya, kita tidak boleh merasa seperti itu. Bahkan kita harus merasa mulia. Sebagaimana, dan ini sebagai penutup, ada pepatah atau pantun dari seseorang. Ya. Kalau pantun biasanya ada cakep-cakepnya ya. Baik, untuk sebagai penutup saya akan bawakan sebuah pantun. Wa akrim biqaumin qad akramul qur'ana wahabu lahul arwaha wal abdana. Qaumun ihtarul ilahu qulubahum litasira min gorsil huda bustana. Zuriat hurufun nuri baina shifahihim fatadawwa'at miskan yafidu bayana. Rafa'u kitaballahi fawqa ru'usihim litakuna nuron fiz zolami fakana. Subhana man wahabal ujura li ahliha wahadal quluba wa 'allamal insana. Gak ada cakep-cakepnya. Jamil. Artinya tadi itu, muliakanlah orang-orang yang memuliakan Al-Quran, yang memberikan segenap jiwa dan raganya untuk Al-Quran. Merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati-hati mereka untuk menjadi taman tempat tumbuhnya hidayah penjelasan. Mereka itu ditumbuhkan di mulutnya huruf-huruf yang bercahaya agar tersiar, tersebar semerbak wangi sebuah penjelasan atau hidayah. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga telah menghidayahi hati-hati manusia dan mengajarkan manusia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia kita, di kubur kelak ataupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.